Dan saudara, Ikatan Pengurus Dokter Anak Indonesia (IDAI) tidak membantah soal peningkatan kasus gagal ginjal pada anak. IDAI juga menyoroti pola konsumsi makan anak yang didominasi makanan cepat saji serta minuman manis yang berdampak buruk pada ginjal. Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI Dr. Piprim Basara menyebutkan dari hasil survei setidaknya 1 dari 5 anak Indonesia berusia 12 hingga 18 tahun berpotensi ginjalnya rusak. Kasus ini terkuak berawal dari isu anak-anak ramai cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Lebih lengkap kita bahas bersama dengan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basara Yanuarso. Selamat siang, dokter, sudah bersedia untuk bergabung bersama kami di Kompas Siang. Dokter, yang ingin kami tanyakan adalah benarkah adanya lonjakan angka kasus gagal ginjal pada anak dengan adanya temuan cuci darah, terutama di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo? Baik, ini saya luruskan dulu ya. Jadi pada saat ada orang yang melihat sekumpulan anak dilakukan cuci darah gitu ya di RSCM, ini karena di RSCM memang ada unit hemodialisis yang khusus anak-anak ya. Di rumah sakit lain itu biasanya digabung dengan dewasa. Tapi di RSCM itu di hemodialisis anak ya khusus dikumpulkan jadi satu, dan ini menerima rujukan dari mana-mana. Oleh karena itu kesannya seperti kok jadi banyak gitu ya, padahal kalau kita lihat laporan dari teman-teman pakar ginjal anak di seluruh Indonesia, itu tidak ada laporan kasus yang melonjak cukup signifikan seperti tahun lalu pada saat ada keracunan EG/DEG pada sirup ya. Ini yang sekarang ini nggak ada lonjakan, hanya memang tadi ada orang melihat anak-anak di satu ruangan cuci darah semua, ya karena memang itu unit hemodialisis anak ya. Jadi saya luruskan, ini bukan gara-gara kasusnya melonjak cepat ya, tetapi memang unitnya memang khusus buat hemodialisis anak. Itu kira-kira, Mas. Nah, namun dari IDAI sendiri juga menyebutkan bahwa dari 5 anak, 1 anak ini dapat berpotensi mengalami kasus gagal ginjal. Lalu seperti apa sebenarnya temuan ini dan sejak tahun berapa adanya peningkatan kasus gagal ginjal, terutama tadi soal gaya hidup dan juga pola makan? Baik, ada satu survei yang dilakukan para kelompok pakar di RSCM ya, sebetulnya di anggota IDAI juga, yang melakukan survei terhadap kira-kira 400-an anak usia 12 sampai 18 tahun. Mungkin nanti publikasinya kalau sudah ada kita bisa share. Nah, ini yang menemukan satu fenomena yang cukup memprihatinkan ya, bahwa sekitar 23% itu ada protein di dalam urinnya, dan sekitar 20% itu ada darah samar dalam urinnya. Ini adalah salah satu parameter awal adanya kerusakan ginjal. Nah, yang begini ini memang kemungkinan besar disebabkan akibat gaya hidup pada anak-anak kita yang memang tidak sehat ya. Seiring dengan meningkatnya kasus obesitas ya pada anak-anak, pola makannya juga yang nggak benar, pola geraknya nggak pernah olahraga ya, minumnya jarang air putih, selalu minuman manis ya. Ini tentu saja sangat berkontribusi terhadap kerusakan ginjal kalau kita tidak cegah, tidak antisipasi dari awal. Ini sangat memprihatinkan kita ya. Mau seperti apa generasi muda kita nanti kalau banyak yang kemudian mengalami gagal ginjal yang harus cuci darah dan sebagainya. Nah, seperti apa langkah-langkah dari IDAI sendiri agar mensosialisasikan dan juga edukasi bagi masyarakat terutama anak-anak terkait dengan potensi adanya kasus gagal ginjal bagi anak? Ya, jadi tentu saja sebagai organisasi profesi ya, kami dari dokter anak biasanya menjadi advokator, menjadi narasumber, termasuk juga aktif dalam memberikan edukasi bagaimana cara untuk supaya masyarakat memiliki gaya hidup sehat. Ini sangat penting, tidak hanya ginjal, tapi juga kesehatan secara umum, secara menyeluruh. Dan saya kira ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat kita supaya anak-anak kita bisa memiliki tubuh yang sehat, termasuk ginjal yang sehat ya. Pertama, biasakan minum air putih ya. Minum air putih. Kalau anak 20 kilo minimal 1,5 liter sehari. Di atas itu tentu lebih banyak lagi.
prinsipnya semakin banyak minum air putih tentu akan lebih baik ya. Yang kedua, batasi betul minuman manis ya. Gula maupun dengan pemanis yang mengandung high fructose corn syrup yang banyak terdapat pada soft drink atau aneka minuman manis yang ada di minimarket yang sangat mudah ditemui oleh kita ya. Ini betul-betul harus dibatasi oleh orang tua. Karena apa? Karena gula ini, minuman manis ini rasanya lezat dan bikin adiksi, bikin kecanduan ya. Anak-anak pasti akan minta lagi. Selain rasanya lezat, ini juga menyebabkan gula darah melonjak tinggi dan ketika menurun dengan cepat, dia akan merasa lapar, pingin minum lagi ya. Kemudian juga batasi obat-obatan yang tidak berdasarkan petunjuk dokter ya. Karena obat-obatan tertentu juga bisa merusak ginjal. Kemudian juga turunkan berat badan pada anak-anak yang overweight atau obesitas. Berat badan berlebih atau obesitas ini akan terjadi peradangan kronik ya. Kemudian juga biasanya disertai dengan insulin resisten. Ada penelitian menyebutkan 90% anak obesitas itu insulin resisten ya. Kemudian ROS-nya juga tinggi, reaktif oksigen spesiesnya tinggi, dan ini secara bersamaan akan berkontribusi terhadap kerusakan ginjal secara perlahan-lahan. Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya juga adalah anjuran untuk aktif bergerak berolahraga. Karena olahraga yang optimal, olahraga dengan dosis cukup, tidak berlebihan dan juga tidak berkekurangan, akan memicu aliran darah beredar secara cepat, dan ini tentu saja akan sangat baik buat kesehatan organ-organ tubuh kita, khususnya untuk jantung dan ginjal serta otak ya. Ini sangat baik untuk melancarkan peredaran darah pada organ-organ tubuh kita. Peredaran darah yang jarang bergerak, jarang olahraga, ya, ini sangat berpotensi untuk timbulnya berbagai penyakit degeneratif di kemudian hari. Saya kira itu. Ya, untuk penanganannya sendiri seperti apa ya dok? Mungkin bagi anak-anak yang mungkin saat ini tengah menjalani ya proses terutama mengalami kasus gagal ginjal. Untuk saat ini terutama di rumah sakit dan juga pusat-pusat kesehatan masyarakat sendiri sudah cukup untuk bisa menangani kasus-kasus ini? Baik, bila sudah terdeteksi ya ada gejala-gejala awal gangguan ginjal kronik ya, seperti misalkan anaknya tampak pucat, kok tingginya lebih pendek daripada anak-anak seusianya ya, kemudian lemas, anaknya juga kurus ya. Ini mungkin perlu dibawa ke dokter anak terdekat untuk dilakukan pemeriksaan, diantaranya juga fungsi ginjalnya ya. Apabila nanti sudah terindikasi ya gangguan ginjal terminal ya, cedera ginjal terminal, fungsi ginjalnya sudah memang sangat-sangat menurun, ini memang perlu dilakukan cuci darah atau hemodialisis, baik hemodialisis yang seperti pada orang dewasa maupun peritoneal dialisis yang biasanya pada anak-anak. Ini tentu saja yang mengerjakan adalah pakar ginjal anak dan ini sudah ada di berbagai provinsi di Indonesia. Tapi setidaknya segera dibawa ke dokter anak yang terdekat untuk memastikan bagaimana kondisi kesehatan anak tersebut, termasuk kondisi kesehatan ginjalnya. Baik, kita harapkan kasus ginjal anak terus tidak ada pelonjakan ataupun tidak ada peningkatan kasus terutama bagi anak-anak usia 12 tahun hingga 18 tahun. Terima kasih atas waktunya Dr. Piprim Basara Yanuarso, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia telah berbagi bersama kami di Kompas Siang.